Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21, nomor 1 dan 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi sebuah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu, supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepada-Mu saja. Janganlah biarkan jemaat menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan pelindungan saya. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan seperti yang tersurat di kitab Mazmur, pasal yang ke-50, ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan Allah untuk melaksanakan firman-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melaksanakan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari kitab Amsal pasal yang ke-6, pembacaan dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Marilah kita membacanya ayat per ayat secara responsoria. Berbagai-bagai nasihat, hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung jawab sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain, buatlah begini, hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu?
maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami bacakan dulu warta jemaat tanggal 9 Agustus 2020, Minggu ke-9 setelah Trinitatis, dengan topik khotbah bekerja untuk Tuhan. Warta yang pertama, berita duka cita. Telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020, Ibu Timoria Borusimetinjak, tutup usia 78 tahun, istri dari Bapak Anggiat Tiopan Simamora, almarhum, dan meninggalkan satu orang anak, sudah berkeluarga, alamat Jalan Dharma Putra 9, nomor 22, RT 9 RW 2, Banjar Kampung Duku, Bungur Kostrat. Jenazah telah dikebumikan pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 di TPU Petamburan, Selipi. Marilah kita mendoakan agar Tuhan memberikan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. 2. Kebaktian Minggu HKBP Kebayoran Lama ditayangkan secara live streaming untuk kebaktian pukul 7.30 WIB, kebaktian 10.30 WIB, dan kebaktian 14.30 WIB, serta tetap menyediakan acara berbahasa Indonesia dalam bentuk cetakan, dan ada format PDF yang dibagikan oleh Sintua Banjar melalui WhatsApp untuk digunakan di rumah atau di tempat masing-masing. Ketiga, persembahan tanda kasih. Pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020, setelah khotbah, kita akan memberikan persembahan kasih sebagai ungkapan terima kasih atas pelayanan Pendeta Ivandar M. Lumantubing, SSI, yang akan pindah pelayanan ke HKBP Perumnas Klender, Resort Perumnas Klender. Bagi jemaat yang beribadah di rumah dapat memberikan persembahan kasih melalui Sintua Banjar atau ditransfer ke rekening Huria dan memberitahu bukti transfer kepada Bendahara Huria. 4. Pisah sambut pendeta fungsional.
Sesuai SK Eporus HKBP nomor 31 garis miring PDT garis miring SK garis miring 01 garis miring 2020 dan SK Eporus HKBP nomor 32 garis miring PDT garis miring SK garis miring 01 garis miring 2020 memutuskan Pendeta Jojor Buruhur Pardede STH menjadi pendeta fungsional di HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama, dan Pendeta Evander M. Lumantubing SSI sebagai pendeta fungsional di HKBP Perumnas Klender, Resort Perumnas Klender. Sehubungan dengan perpindahan tersebut, maka pada hari ini, Minggu 9 Agustus 2020, pembawa firman pada kebaktian pagi, siang, dan sore akan dilayani oleh Pendeta Evander Lumantubing sebagai pelayanan khotbah terakhir di HKBP Kebayoran Lama. Dan selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 di HKBP Perumnas Klender, Resort Perumnas Klender, akan dilaksanakan pisah sambut Pendeta Jojor Buruhur Pardede STH dengan Pendeta Evander M. Lumantubing SSI pada hari ini, pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 di HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama, akan dilaksanakan acara pisah sambut Pendeta Evander M. Lumantubing SSI dengan Pendeta Jojor Buruhur Pardede STH. Warta yang kelima, kebaktian Minggu tanggal 23 Agustus digabung sehubungan dengan acara pisah sambut pendeta fungsional pada hari Minggu 23 Agustus tahun 2020, kebaktian pukul 7.30 WIB dan kebaktian pukul 10.30 WIB digabung masuk menjadi pukul 8 WIB. Kebaktian pukul 14.30 WIB akan berjalan seperti biasa. Diharapkan kepada perwakilan atau pengurus Banjar dan Punguan Kur untuk dapat menghadiri acara tersebut. Warta jemaat tambahan yang sakit. Nyonya Kartini Siahaan, Buruh Pangaribuan, dirawat di Rumah Sakit Pertamina di ruang UGD. Demikianlah kami bacakan warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 412 ayat 1. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Jemaat di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam, selamat hari Minggu untuk kita semua. Mari kita membuka firman Tuhan pada hari ini, Minggu ke-9 setelah Trinitatis yang diambil dari Kolose pasal 3 ayat 22 sampai ayat 25. Mari kita membacanya secara responsoria. Hai hamba-hamba,
taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai ciptaan Tuhan, mulai awalnya Tuhan sudah memerintahkan kita manusia untuk memenuhi bumi, menguasai dan menaklukkan. Dalam arti bahwa perintah Tuhan ini mencakup arti bahwa manusia itu diciptakan sebagai makhluk pekerja, atau dalam bahasa Latinnya disebut sebagai homo labor atau homo faber, orang yang bekerja, orang yang berkarya. Jadi yang mau dikatakan adalah tidak ada orang yang tidak bekerja. Semua orang bekerja di dalam konteksnya masing-masing. Dan apa yang mau kita lihat? Yang mau kita lihat adalah bahwa kalau kita bicara soal bekerja, bekerja itu bukan hanya soal duniawi. Bekerja bukan hanya soal upah. Itu kenapa dalam secara teologi kita selalu mengatakan ora et labora, yaitu berdoa dan bekerja. Bahwa orang yang berdoa dia akan melakukan apa yang dia doakan. Dan orang yang bekerja, dia juga harus hidup di dalam doanya. Jadi antara kerohanian dan juga hidup kedagingan, seharusnya ini tidak boleh terpisah. Keduanya saling mencakup, keduanya saling mendukung. Sehingga pekerjaan untuk orang Kristen bukan hanya bicara soal duniawi, tapi kita melihatnya sebagai anugerah Tuhan. Karena itu mau dikatakan pekerjaan itu, kalau Luther mengatakan pekerjaan itu suci. Pekerjaan itu suci. Dan semua pekerjaan adalah istimewa, baik. Jadi kenapa suci? Karena pekerjaan itu adalah pemberian Tuhan buat kita. Kenapa baik dan istimewa? Karena pada dasarnya semua pekerjaan itu bernilai, semua pekerjaan itu berharga. Mau dia petani, mau dia tukang ojek, mau dia adalah presiden, dokter, ini semua adalah berharga. Sebagaimana presiden, dia butuh petani untuk menghasilkan makanan. Petani juga membutuhkan presiden untuk memimpin bangsa ke arah yang lebih baik lagi. Jadi semua pekerjaan itu baik, walaupun dalam realitanya kita sering mengkotak-kotakan pekerjaan. Dalam realitanya kita sering mengistimewakan pekerjaan-pekerjaan tertentu di dalam realitanya. Tetapi firman Tuhan pada hari ini mau mengajak kita ke sebuah persepsi di mana apapun yang kita lakukan itu adalah bagian dari ibadah kita.
bahwa bekerja juga adalah bagian dari ibadah. Ketika orang bekerja, dia sedang memuliakan Tuhan di dalam pekerjaannya. Dan itulah kenapa di dalam Kolose pasal 3 ayat 22 sampai ayat 25 di situ disebutkan mengenai soal pekerjaan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Lalu di ayat selanjutnya dikatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat ini merupakan bagian dari sebuah pasal yang besar, pasal 3, yang berbicara tentang manusia yang baru. Yaitu ketika orang Kristen kita sudah disatukan dengan Kristus, maka kita disebut manusia yang baru. Orang yang telah meninggalkan hidup lamanya, meninggalkan hidupnya yang penuh dengan kejahatan, dan dia dijadikan baru bersama-sama di dalam Kristus. Oleh karena itu diingatkan di dalam pasal 3 dikatakan, janganlah kamu hanya mencari perkara di dunia ini, tetapi ingatlah perkara yang di atas. Artinya hidup manusia harus seimbang. Jangan hanya berpikir soal materi, mengumpulkan harta, tetapi juga harus mengingat kehidupan kita bersama-sama dengan Bapa di sorga. Dan di dalam sikap dan persepsi itulah kita diingatkan mengenai pekerjaan yang kita lakukan. Dikatakan tadi, taatilah Tuhanmu dalam segala hal. Taatilah mereka bukan hanya supaya kelihatan baik atau membuat mengambil hati dari seseorang. Tetapi lakukanlah semua itu di dalam hati yang takut akan Tuhan. Nah, ini luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena kalau kita berbicara zaman sekarang, kalau orang melamar kerja, yang ditanya duluan apa? Berapa salary? Gajinya berapa? Itu dulu yang ditanya. Nah, Maslow juga mengatakan seperti itu. Kebutuhan manusia yang paling rendah, yang paling mendasar adalah kebutuhan fisik. Nah, itu kenapa dalam skemanya Maslow itu paling bawah dibikin. Kebutuhan fisik, bekerja untuk memenuhi kebutuhan fisik. Maka yang dicari tadi upah. Tapi meningkat dari situ Maslow yang paling tinggi adalah aktualisasi, bahwa bekerja bukan hanya soal memenuhi kebutuhan perut, tapi bekerja itu untuk mengembangkan diri supaya kita lebih cerdas, lebih berhikmat, lebih baik lagi. Jadi ternyata di dalam teori psikologi manusia soal bekerja tidak hanya bicara soal upah, walaupun yang terjadi seringkali kecenderungannya adalah seperti tadi. Atau misalnya berita yang viral berapa bulan lalu di medsos yang katanya tamatan universitas terkenal di Indonesia, dia melamar pekerjaan lalu dia bilang, karena saya tamatan dari universitas terkenal maka gaji saya minimal harus 10 juta pertama katanya. Karena dia menganggap dirinya adalah superior karena produk tamatan dari universitas ternama. Ya, kalau Maslow bilang itu masuk pada kategori bawah tadi, hanya memikirkan soal kebutuhan fisik. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di sini mau mengingatkan bahwa
manusia sesungguhnya bekerja bukan hanya untuk upah. Bekerja bukan hanya untuk yang sesaat, tetapi bekerja sesungguhnya adalah kita yang berdiri di hadapan Tuhan sebagai pemberi pekerjaan itu, di mana pekerjaan adalah jalan Tuhan untuk memelihara kehidupan manusia. Jadi sehingga apa yang mau kita lihat, bahwa manusia berbahagia bukan karena besarnya upah atau hebatnya pekerjaan yang dia lakukan. Bahwa tidak berarti seorang presiden akan lebih berbahagia dari seorang tukang bangunan. Tidak. Tetapi kebahagiaan itu keluar dari dalam. Ketika kita mensyukuri apa yang ada di dalam kehidupan kita. Dan kemudian apa yang kita kerjakan itu berbuah dan menjadi berkat. Maka kita bisa lihat buktinya orang-orang Batak, opung-opung kita yang dulu. Mereka tidak memiliki pekerjaan yang luar biasa menurut kategori dunia. Sederhana saja mungkin merekanya bertani, anaknya banyak, tapi apa yang terjadi? Anaknya semua berhasil. Kenapa? Ada hubungannya dengan kapital, dengan modal. Ternyata tidak. Ternyata kerja keras, perjuangan yang ditunjukkan oleh orang tuanya itu kemudian diwariskan kepada anak-anaknya. Sehingga orang Batak ketika dia pergi, yang dia ingat adalah bapakku pekerja keras. Bapakku adalah seorang pejuang, maka saya juga harus bekerja keras. Saya tidak boleh putus asa. Saya harus hidup di dalam doa. Saya harus dekat dengan Tuhan. Maka dengan nilai-nilai seperti itulah sebenarnya kita ditumbuh kembangkan. Sehingga orang Batak kemanapun dia merantau, dia bekerja keras dan dia juga dekat dengan Tuhan. Itulah sebenarnya kunci keberhasilan dari orang-orang yang beriman. Maka dikatakan di sini apapun yang kita kerjakan, kerjakanlah itu seperti untuk Tuhan. Apapun yang kita kerjakan itu, berbuatlah itu seperti untuk Tuhan. Maka apapun, mau dia seorang pegawai di kantor, atau di luar kantor, ataupun seorang pendeta, kerjakanlah semuanya itu dari hati seperti untuk Tuhan. Bukan karena hanya kewajiban, bukan hanya karena formalitas, tapi kalau dikerjakan dengan hati, pasti pekerjaan itu akan menghasilkan kualitas yang baik. Dan itu juga kemudian yang diingatkan, bahwa pekerjaan apapun itu, di ayat yang ke-25 dikatakan, semua orang akan mempertanggungjawabkan apa yang dia kerjakan di hadapan Tuhan. Bahwa sesungguhnya bukan kepada manusia kita bertanggung jawab pertama sekali, tetapi kepada Tuhanlah kita bertanggung jawab. Dikatakan barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Tuhan tidak melihat siapa engkau, siapa pangkatmu, tetapi semua orang di hadapan Tuhan adalah sama. Dan apa yang kita kerjakan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.
Pekerjaan yang baik, Tuhan pasti akan memberkatinya. Sehingga pekerjaan itu berbuah, menghasilkan buah yang baik, yang manis, yang bisa dinikmati oleh kita, keluarga kita, juga orang-orang di sekitar kita. Maka jadilah orang Kristen pembawa berkat. Dan selanjutnya kita juga diingatkan, Bapak Ibu Saudara, melalui kitab Amsal. Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 11. Ini salah satu hal yang harus diwaspadai oleh orang Kristen. Apa itu? Menjadi pemalas. Menjadi pemalas. Dikatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Apa yang membuat orang menjadi pemalas? Yang membuat orang menjadi pemalas salah satunya adalah comfort zone, kondisi nyaman kita. Terkadang kita sudah menemui sebuah kondisi yang mapan, kondisi yang nyaman, sehingga kita merasa tidak melakukan apa-apa juga kita akan senang. Maka itu menjadikan orang menjadi pemalas tadi. Dan semua orang punya kecenderungan untuk menjadi pemalas. Pemalas itu kan enak kan. Apalagi kalau lagi liburan, makan, tidur. Habis itu diulang lagi, makan lagi, tidur lagi. Senang hidupnya. Tetapi ternyata apa yang senang itu tidak selalu baik. Kondisi nyaman itu tidak selalu baik untuk kita. Contohnya misalnya seorang supir, kalau ditanya mana yang paling berbahaya untuk seorang supir dalam membawa kendaraan, pasti akan dikatakan jalan yang lurus dan mulus. Seorang supir pasti akan mengatakan seperti itu. Kenapa? Kalau kita membawa kendaraan di jalan yang lurus, mulus, nyaman, yang terjadi apa? Ngantuk. Jalan lurus, lari 100, nggak ada hambatan, enak. Tapi mulai ditarik mata itu. Dan jika ngantuk, apa yang terjadi? Yang terjadi akan membahayakan seluruh penumpang. Maka kenyamanan bisa membahayakan kehidupan kita. Itu sebabnya Alkitab sering berkata, waspada, hati-hati, berjaga-jaga. Kalau Amsal di sini berkata, lihatlah semut. Semut binatang yang kecil, makhluk yang lemah, tapi lihat, dikatakan biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Inilah binatang yang paling terorganisir, semut. Terorganisir tanpa pemimpin, ini luar biasa hebat. Kalau terkadang orang harus diperintah dulu, disuruh dulu, baru dia bekerja. Tapi semut tidak, walaupun tidak ada pemimpinnya dikatakan. Dia bekerja, kerjanya enggak sendiri, kerjanya bersama-sama. Mereka kompak, bertolong-tolongan, semut. Maka dari prinsip semut inilah kemudian diambil ke dalam Alkitab. Bagaimana seharusnya kita sebagai orang percaya juga bisa hidup seperti semut yang hidup bersama-sama, saling tolong-menolong. Dan kemudian memiliki visi misi yang sama. Dan itulah sebenarnya yang disebut sebagai gereja, persekutuan yang hidup, tubuh Kristus. Di mana kita bersama-sama hidup di dalam persekutuan yang memuliakan Allah. Sehingga amanginang di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang mau kita terapkan di dalam hidup kita.
bahwa bekerja bukan hanya untuk hidup. Bekerja harus untuk hidup yang selama-lamanya. Artinya bukan hanya berorientasikan pada dunia ini saja, tapi pekerjaan kita juga harus bisa mengantar kita menuju kehidupan yang kekal. Tidak hanya kita yang menuju kehidupan kekal itu, tapi kita, seperti dikatakan oleh si Joshua, aku dan seisi rumahku. Maka semua keluarga kita, anak-anak kita harus kita bawa menuju ke sana, ke dalam kehidupan yang kekal. Orang dia boleh kaya di dunia ini, tapi dia juga harus kaya secara rohani. Hidup kita harus berkelanjutan. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini. Dan khususnya kita, apa yang mau kita tinggalkan buat orang-orang yang kita kasihi. Ada yang disebut sebagai monumen yang hidup, di mana monumen yang hidup itu adalah sebuah karya yang terus diingat oleh orang-orang di sekitarnya, oleh anak cucunya. Kalau misalnya opung saya dulu mengajarkan bagaimana untuk hidup jujur, hidup tulus, itu adalah monumen hidup saya yang selalu saya kenang, saya ingat, saya pegang. Begitu juga ketika orang tua saya mengajarkan soal kerja keras, soal ketulusan, maka itu menjadi sebuah warisan dari mereka terhadap anak-anaknya. Bukan hanya soal harta yang mau diwariskan atau lain-lain. Kita lihat sekarang orang Batak sering berantem gara-gara apa? Gara-gara warisan. Padahal seharusnya konsepnya adalah warisan adalah untuk membuat damai sejahtera di tengah-tengah keturunannya. Tetapi yang terjadi adalah kebalikannya. Karena warisan seringkali yang bersaudara itu kemudian bermasalah. Apakah itu yang mau dikembangkan? Tentu tidak. Kita mau mengembangkan bagaimana semua orang yang bersaudara hidup rukun, saling mengasihi di dalam Tuhan. Dan itulah warisan yang paling berharga, monumen hidup yang diwariskan oleh orang tuanya. Sehingga ketika kita pergi, orang akan mengenang itu. Itulah karya yang akan terus dikenang dan dipegang oleh keluarga, anak cucu yang kita kasihi. Karena itu jemaat yang terkasih, jangan kendor semangat kita khususnya di dalam masa pandemi ini, tapi teruslah bersemangat, teruslah berdoa, teruslah berkarya khususnya di tengah-tengah gereja ini. Mari kita bersama-sama untuk memajukan gereja kita, persekutuan kita, dan oleh karena itu nama Tuhan kemudian dimuliakan di tengah-tengah persekutuan kita di gereja HKBP Kebayoran Lama ini. Dan ini juga yang menjadi khotbah saya yang terakhir sebagai pendeta fungsional di HKBP Kebayoran Lama sejak saya bertugas mulai tahun 2015 bulan Oktober. Artinya tidak terasa sebentar lagi sudah mau 5 tahun 2 bulan lagi. Begitu cepatnya waktu berjalan, tapi semua pendeta cepat atau lambat pasti akan pindah, dan itulah di gereja HKBP. Kalau kami sudah siap sedia dari awal, pasti akan berpindah-pindah sampai pensiun nanti. Kalau diizinkan Tuhan,
menginjak masa pensiun umur 65, maka sampai umur 65 kami akan terus keliling-keliling di Indonesia ini. Tapi itulah kenikmatan itu, kebahagiaan di dalam melayani. Kami berpindah, kami menemui keluarga yang baru, kami mendapatkan saudara-saudara yang baru, pengalaman yang baru, dinamika yang baru, dan sungguh luar biasa, khususnya di gereja HKBP Kebayoran Lama ini. Jadi untuk kita semua Manginang, untuk kita yang beribadah di sini, juga yang beribadah di rumah, karena situasi yang tidak memungkinkan, maka kami tentu tidak ada gading yang tidak retak, nggak ada pelayanan atau pekerjaan yang sempurna. Maka kami meminta maaf atas segala kesalahan, sikap, perbuatan yang kurang berkenan di antara kita. Khususnya juga kepada Amanginang yang di rumah, untuk kaum lansia, untuk kaum bapak, perempuan, semua kategorial dan punguan-punguan kur yang ada di gereja ini, untuk banjar-banjar, 16 banjar, untuk pemusik, song leader, semuanya kiranya Tuhanlah yang menyertai kita semua jemaat HKBP Kebayoran Lama ini. Dan ingatlah kami di dalam kebaikan, doakan kami yang akan pindah ke tempat yang baru, nggak jauh, sama-sama di Jakarta. Jadi kalau mau calling-calling masih bisa, kalau mau ketemuan masih bisa, dan panjanglah umur kita semua, sehat-sehat, sehingga Tuhan memberi kesempatan lagi untuk bertemu pada waktu-waktu yang mendatang. Kiranya Tuhan Yesus, Raja Gereja, itulah yang menyertai gereja kita ini, gereja KBP Kebayoran Lama, memberkati kita dalam segala pengharapan kita. Itu dari kami, Hamanginang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas penyertaan kasih karunia Tuhan yang begitu indah di dalam kehidupan kami, khususnya di tengah gerejamu HKBP Kebayoran Lama, ketika kami pada hari ini boleh kembali beribadah di tengah gereja, juga beribadah di rumah kami masing-masing. Semua itu adalah berkat karunia Tuhan yang tidak terhitung di dalam hidup kami. Sebab itu ajari kami Bapa untuk selalu bersyukur kepadamu, untuk mensyukuri apa yang ada di dalam hidup kami, segala pekerjaan kami, segala rumah tangga kami, semua karunia yang Tuhan telah beri kepada kami. Ajari kami untuk melihat itu di dalam rasa syukur, dan kemudian kami hidup untuk selalu memuliakan Tuhan di tengah-tengah ragam pekerjaan, ragam kehidupan yang kami jalani setiap harinya. Biarlah kami menjadi hamba-hamba Tuhan yang selalu taat dan setia melakukan kehendak Tuhan dimanapun itu Tuhan utus kami. Kami percaya bahwa hidup kami berada di dalam jaminan tangan Tuhan. Tuhanlah yang menyertai, menyediakan, memelihara kami dari waktu ke waktu. Karena itu kami serahkan Bapa seluruh jemaat Tuhan di gerejamu ini, di HKBP Kebayoran Lama. Tuhanlah yang memberkati mereka satu demi satu, dari yang paling muda sampai yang paling tua. Tuhanlah yang menjauhkan mereka semua dari segala yang jahat, dari segala mara bahaya, memberikan panjang umur, kesehatan, dan sukacita.
sehingga mereka tetap berjalan di dalam iman yang teguh dan memiliki pengharapan yang hidup bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kami dari hari demi hari. Ampuni Bapa atas segala kesalahan pelanggaran kami. Biarlah itu semua boleh menjadi sebuah pengalaman yang berharga untuk kami, supaya kami hidup semakin berhikmat, semakin takut akan Tuhan. Kami berdoa Bapa di sorga untuk pandemi yang kami hadapi pada saat ini. Kiranya Engkaulah Bapa yang memberikan jalan keluar, yang boleh memulihkan dunia ini dari segala dampak dari pandemi yang dihadapi. Kiranya bangsa Indonesia khususnya boleh kembali pulih, kembali beraktivitas. Kami semua boleh berdamai sejahtera di tengah-tengah bangsa negara ini yang dipimpin oleh para pemimpin-pemimpin bangsa ini. Kami berdoa Bapa di sorga untuk kegiatan-kegiatan pelayanan di tengah-tengah gerejamu ini. Berkatilah semua kegiatan pelayanan sehingga boleh berjalan dengan baik. Tuhanlah yang mengajari, memberi hikmat untuk seluruh parhalado dan seluruh jemaat Tuhan di tengah gereja ini. Kami berdoa Bapa di sorga untuk keluarga yang berada dalam keadaan duka cita karena ditinggalkan oleh Ibu Timoria Borusi Tinjak. Engkaulah yang memanggil dia Bapa supaya dia masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Karena itu kami serahkan keluarga yang berada dalam keadaan duka. Engkaulah yang menguatkan, menghibur mereka semua sehingga mereka boleh bersuka cita kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa Bapa di sorga untuk berita sukacita bahwa Tuhan telah mengaruniakan seorang putra bagi keluarga David Pontas Elkana Simangucong Inang Boru Pangaribuan pada tanggal 7 Agustus yang lewat. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati keluarga tersebut, memberikan kesehatan bagi ibu juga anak yang baru lahir. Engkaulah yang membimbing kedua orang tua sehingga boleh menjadi orang tua yang berjalan di dalam hikmat Tuhan, dan seluruh keluarga boleh berada dalam keadaan sukacita dan memuliakan Tuhan selalu. Kami berdoa Bapa di sorga untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit. Nyonya Romauli Marpaung Boru Batubara yang dirawat di Rumah Sakit Fatmawati. Nyonya Kartini Siahaan Boru Pangaribuan yang dirawat di Rumah Sakit Pertamina. Nyonya Esmaria Nenggolan Boru Simorangkir yang dirawat di Rumah Sakit Suyoto. Bapak Sintua MB Siahaan yang dirawat di Rumah Sakit Koja. Nyonya Sintua PTD Sihombing Boruta Barat yang dirawat di Rumah Sakit. Nyonya Sintua MB Siahaan Boru Pakpahan. Bapak Dakler Tambunan. Nyonya Sintua Sibarani Boru Pandiangan. Bapak Sintua SP Sianturi, Bapak Monang Pasaribu, Nyonya Simanjuntak Boru Sihombing, Bapak Tony Naluh Tapea, Nyonya Situmorang Boru Simanjuntak, Nyonya Dea Simanguncong Boru Simanjuntak, Bapak Pendeta DP Panjaitan, Bapak JH Manurung, Bapak Eri Situmorang, Nyonya Mauli Tapea Boru Simanjuntak, Bapak Fernando Simanjuntak, Nyonya Situa Siregar Boru Siburian, Nyonya Saur Mas Delina Butar-Butar Boru Sirait, dan mereka yang tidak kami sebutkan satu demi satu. Kami memohon pengasihan Tuhan atas mereka. Kami memohon Tuhan memulihkan mereka. Tuhan memberikan kesembuhan melalui perawatan, obat-obatan, makanan, minuman yang mereka terima. Sehingga mereka semua boleh kembali bersuka cita. Kami boleh berjumpa kembali di dalam keadaan sehat untuk kembali memuji dan memuliakan nama-Mu.
Terima kasih Bapa di sorga, itulah doa yang kami naikkan. Dengarkanlah hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan dasar persembahan kita minggu ini dapat kita lihat di 1 Petrus pasal yang kedua ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita bernyanyi sambil kita mengumpulkan persembahan kita untuk ke pusat dan ke Huria. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.